Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah terkait dengan pemimpin sebagai pengembang dan pembina organisasi dalam tugas teori dan praktek kepemimpinan yang telah disusun oleh saya sendiri, Muji Purwandi dan Sarbi. Yang pertama, pemimpin sebagai pengembang dan pembina organisasi. Tujuan dengan membahas dan mendiskusikan tentang pemimpin sebagai pembina dan pengembang organisasi kita dapat memahami tentang 1. Organisasi, 2. Dinamika kelompok, 3. Pemimpin sebagai pembina organisasi. Latar belakang masalah. Apa itu organisasi? Yang kedua, pengertian dan dinamika kelompok. Yang ketiga, pemimpin sebagai pembina organisasi. Tapi sebelum itu kita harus membahas tentang pengertian kepemimpinan. Yaitu para ahli mendefinisikan tentang kepemimpinan berbeda-beda, namun sebagai dasar menyatakan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan perilaku pemimpin dalam mempengaruhi anggota organisasinya guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Stephen P. Robin dan Timothy A. Judge tahun 2009 mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu ke arah prestasi dari suatu visi dan sasaran. Pendapat lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi. Selanjutnya, kita membahas satu persatu. Yang pertama, terkait dengan organisasi. Ada beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang sesuai satu sama lain dan ada yang pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkelompok bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, termimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya material maupun sumber daya spiritual untuk mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian organisasi. Yang pertama, menurut James D. Money, mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Cluster Bernard berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan 2 orang atau lebih. Yang ketiga, menurut Dr. Malarge S.2 menyatakan organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Dari pendapat para ahli tersebut dan paparan di atas dapat kami simpulkan bahwa organisasi adalah tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, berserikat atau berkelompok atau bekerja sama, koordinasi secara sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya yang kedua, yaitu dinamika kelompok. Dalam organisasi, dinamika berasal dari kata dinamika yang dikelompokkan. Dinamika adalah kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai. Sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Selanjutnya, dalam suatu konsep keilmuan, human behavior, semua perilaku manusia mempunyai bentuk sistematis yang dapat dipelajari. Ada 2 alasan orang bergabung dalam kelompok. Yang pertama, untuk mencapai tujuan apabila dilakukan sendiri atau
sendiri tujuan itu, saya ulangi, untuk mencapai tujuan apabila dilakukan sendiri, tujuan itu tidak dapat tercapai. Yang kedua, dalam kelompok kebutuhan seseorang dapat terpuaskan seperti mendapat reward sosial, rasa bangga, dan cinta, pertemanan, dan sebagainya. Menurut para ahli, yang di sini saya ambil, menurut Charrington, ada 3 alasan dinamika kelompok yang perlu dipelajari. Yang pertama, kelompok memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku individu. Yang kedua, kelompok juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kelompok-kelompok lain terhadap organisasi. Yang ketiga, dengan memahami dinamika kelompok, bisa membantu kita pahami perilaku manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kelompok. Selain alasan ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam membentuk kelompok, menurut D. Horton Smith, antara lain, sekumpulan orang memiliki norma, memiliki identitas, saling berinteraksi, memiliki tujuan, dan memiliki fungsi dan peran. Selanjutnya, fungsi dan peran dinamika kelompok antara lain membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi permasalahan secara bersama-sama, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Karena manusia ini sebagai makhluk sosial, makanya tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Selanjutnya, dapat menciptakan suasana kebersamaan dan toleransi sesama peserta, walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, memudahkan segala pekerjaan apabila dikerjakan bersama-sama. Yang selanjutnya, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, menciptakan iklim demokratis, suasana nyaman, aman, dan menguntungkan setiap. Selanjutnya yang ketiga, pemimpin sebagai pembina organisasi. Fungsi utama seorang pemimpin adalah menata strategi dan arahan bagi organisasi dan memadukan sumber daya yang diperlukan agar berhasil. Kemudian yang kedua, fungsi pembinaan yakni untuk membuat agar karyawan melakukan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli, yang pertama menurut Roland, gaya kepemimpinan seorang manajer akan menjadi faktor utama dalam menjalankan fungsi pembinaan. Sedangkan menurut Roland, fungsi ini melibatkan gaya, kualitas, kewenangan seorang pemimpin, termasuk komunikasi, disiplin, dan motivasi. Leading adalah istilah yang lebih tepat untuk fungsi pembinaan, karena pemimpin adalah orang yang menghasilkan sesuatu melalui kegiatan orang lain, staf untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, dalam bisnis atau organisasi, seorang pemimpin atau pembina mengambil suatu keputusan untuk menyeimbangkan 2 hal, hasil dan perkembangan, motivasi dan penilaian, menjadi evaluator dan menjadi pengembang, risiko dan kesempatan, delegasi dan arahan. Terakhir, penutup dari pembahasan yang sudah kita bahas di atas, kita menyimpulkan bahwa organisasi adalah tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, berserikat, berkelompok untuk bekerjasama, berkoordinasi secara sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang kedua, dinamika kelompok adalah tenaga, kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai dalam suatu kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama. Yang terakhir, pemimpin sebagai pembina organisasi adalah orang menghasilkan sesuatu melalui kegiatan online, stafnya untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian makalah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, marilah kita diskusikan makalah kami berdua ini bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mohon kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.